Oke teman-teman, di sini kami kelompok 2 yang membawakan materi literasi kritis sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan masyarakat. Di sini saya sebagai moderator yang bernama Senior Spina Berukar sekali dan rekan-rekan saya kemudian saya Nabila Sinamora, saya Dina Nurina, saya Claudia Silombing, saya Francisca Margareta Ketapinan, saya Ijazul Purba, saya Ida Nahor, saya Barisnya, saya Alsi Putra. Baik, kalau biasanya kita dengar kata literasi, yang ada di pikiran kita pasti hanya membaca dan menulis. Namun menurut Freire, literasi lebih dari itu. Literasi kritis artinya kemampuan seseorang untuk tidak hanya memahami tulisan, tapi juga memahami makna kehidupan yang ada di balik tulisan dan realitas. Orang yang punya literasi kritis biasanya bisa membaca situasi sosialnya, menilai mana yang benar, mana yang salah, dan tidak mudah dibodohi oleh keadaan atau oleh orang lain. Misalnya, ketika seseorang melihat banyak pengangguran, orang yang berpikir kritis tidak hanya mengatakan, ya memang begitulah, tapi ia mulai berpikir, mengapa hal itu bisa terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, literasi kritis membantu mahasiswa untuk berpikir logis, sadar terhadap kenyataan, dan siap mengambil tindakan. Literasi kritis adalah sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan manusia. Topik ini berasal dari pemikiran Paulo Freire, seorang tokoh pendidik dari Brazil yang dikenal sebagai pejuang pendidikan untuk rakyat miskin. Menurut Freire, pendidikan tidak boleh hanya membuat orang bisa membaca dan menulis saja, tapi harus membuat mereka sadar akan situasi hidupnya, terutama terhadap ketidakadilan sosial yang berada di sekitar mereka. Beliau percaya bahwa pendidikan bisa menjadi jalan untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan, asal dilakukan dengan cara yang kritis dan dialogis. Jadi, pendidikan bukan hanya soal isi kepala, tetapi juga membuka mata dan hati terhadap realitas kehidupan. Tujuan utama literasi kritis menurut Freire adalah membangkitkan kesadaran manusia terhadap dirinya serta lingkungannya. Orang yang memiliki literasi kritis tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pengolah informasi dan menciptakan gagasan. Freire menentang sistem pendidikan lama yang ia sebut backing system, di mana guru dianggap tahu segalanya dan murid hanya sebagai wadah yang diisi. Dalam sistem itu, murid tidak diberi kesempatan untuk bertanya, berpikir, atau menilai sesuatu. Freire ingin mengubah itu. Ia ingin pendidikan yang menghidupi dialog dua arah, di mana guru dan murid saling belajar dan saling menumbuhkan kesadaran. Dengan begitu, belajar tidak hanya membuat seorang pintar, tapi juga membuat peka terhadap masalah sosial dan mampu bertindak. Bagi Freire, literasi merupakan alat pembebasan manusia. Ketika seseorang tidak bisa membaca atau memahami kehidupan, ia mudah ditindas atau dikendalikan. Namun, jika ia bisa memahami realitas sosial, ia akan tahu bahwa ketidakadilan bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Misalnya, ketika masyarakat menyadari bahwa kemiskinan bukan karena malas, tetapi karena kesempatan yang tidak merata, maka mereka akan mulai berjuang untuk memperbaikinya. Itulah makna literasi sebagai pembebasan, membuka kesadaran manusia dari kebodohan, ketakutan, dan keputusasaan. Freire percaya, orang yang sadar akan kekuatannya akan mampu mengubah hidupnya sendiri dan juga lingkungannya. Salah satu konsep penting dari Freire atau dalam bahasa Indonesia berarti kesadaran kritis. Kesadaran ini tidak datang begitu saja, tapi lahir dari proses belajar yang penuh dialog dan refleksi. Orang yang sadar secara kritis dan akan mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Misalnya, mengapa harga kebutuhan pokok naik, terus tapi penghasilan tetap stabil, atau mengapa perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa. Dengan bertanya dan merenung seperti ini, orang mulai memahami bahwa banyak hal bisa diperbaiki. Kesadaran kritis ini membuat seorang tidak mudah disalahkan arah ini, karena dia paham sebab dan akibat dari peristiwa sosial di sekitarnya, dan dari kesadaran itu hanya ketika. Menurut Freire, proses belajar yang baik adalah proses yang dialogis, bukan satu arah. Guru dan murid bisa sama-sama belajar. Guru bisa belajar dari pengalaman murid, sedangkan murid bisa belajar dari pengetahuan guru. Proses seperti ini yang melahirkan suasana belajar yang hidup, tidak kaku, dan relevan dengan kehidupan nyata. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat, tutor bisa mengajak warga berdiskusi tentang masalah yang mereka alami setiap hari, seperti pengangguran, sampah, atau mahalnya biaya sekolah. Melalui dialog, peserta didik merasa dihargai karena pengalamannya didengar. Selain itu, mereka juga termotivasi untuk mencari solusi bersama, bukan hanya menunggu bantuan dari luar. Dengan cara inilah, pendidikan menjadi alat pemberdayaan yang sesungguhnya. Penerapan literasi kritis bisa dilakukan di banyak kegiatan masyarakat, misalnya dalam kelas keaksaraan bagi orang dewasa. Peserta tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, tapi juga diajak membahas masalah sosial, seperti kenaikan harga, kesehatan lingkungan, atau hak-hak pekerja. Dari pembahasan itu muncul ide-ide baru, contohnya membuat koperasi kecil, pelatihan keterampilan, atau kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalan dan kebersihan lingkungan. Di
Disinilah kita bisa melihat bahwa literasi tidak hanya berhenti di teori, tapi juga menjadi tindakan nyata yang membawa perubahan. Selain itu, dalam era digital sekarang, literasi kritis juga bisa diterapkan untuk membantu masyarakat menyaring informasi agar tidak termakan hoaks. Freire menekankan pentingnya hubungan antara berpikir dan bertindak yang disebut praksis. Menurut beliau, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah wacana, sedangkan tindakan tanpa pengetahuan bisa menyesatkan. Praksis adalah keseimbangan antara keduanya, berpikir dulu sebelum bertindak, dan bertindak berdasarkan pemikiran yang sadar. Contohnya, kalau masyarakat sudah sadar pentingnya pendidikan, maka langkah nyatanya adalah membuat kelompok belajar atau taman baca. Dengan praksis, literasi kritis benar-benar menjadi alat perubahan sosial, bukan sekedar teori di atas kertas. Di era media sosial yang penuh informasi, literasi kritis sangat penting agar masyarakat bisa membedakan berita benar dan berita palsu, serta menghindari ujaran kebencian atau isu pemecah belah. Dengan kemampuan ini, mereka dapat menyaring informasi secara bijak dan efektif, berpartisipasi dalam musyawarah dan memahami kebijakan pemerintah. Literasi kritis juga memperdayakan masyarakat supaya tidak hanya menjadi objek pengetahuan, tapi menjadi pelaku aktif yang berani menyampaikan aspirasinya. Jadi kesimpulannya, literasi kritis menurut Paulo Freire adalah kemampuan memahami realitas, berpikir kritis, dan bertindak untuk memperbaikinya, bukan hanya membaca dan menulis. Pendidikan harus membebaskan, bukan mengekang, dengan guru sebagai teman berpikir dan pemandu kesadaran. Literasi kritis membantu masyarakat membangun kesadaran, memperjuangkan keadilan, dan menciptakan perubahan yang lebih baik. Oke, sekian penjelasan video dari kelompok 2.